Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses replikasi DNA dan proses sintesis protein. Dan di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA. Mana replikasi DNA itu adalah suatu proses penggandaan DNA yang terjadi di dalam nukleus, yang dimana dikatalisis oleh beberapa enzim. Yang pertama terdapat enzim helikase yang membuka heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogennya. Kemudian enzim primase membentuk RNA primer sebagai titik awalnya. Dan pembentukan untai DNA baru, DNA polimerase ini menambahkan nukleotida untuk membentuk untaian DNA baru dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya pada untai leading strand, DNA dibuat secara terus-menerus, sementara pada lagging strand, DNA dibuat dalam potongan-potongan kecil yang disebut sebagai fragment of a cycle. Enzim oxonuklease menghapus RNA primer dan DNA polimerase untuk mengisi celah dengan nukleotida enzim ligase, kemudian menyambungkan fragmen DNA untuk membentuk untaian DNA. Yang dimana untaian DNA itu utuh, jadi proses ini menghasilkan 2 DNA double helix baru dari 1 DNA double helix asli. Proses ini adalah model semi konservatif, yang dimana setiap helix DNA baru terdiri dari 1 untaian lama dan 1 untaian baru. Setelah proses replikasi selesai dan sel membelah DNA baru yang terbentuk dapat digunakan sebagai template untuk sintesis protein sesuai kebutuhan sel pada tubuh. Penjelasan tentang sintesis protein itu adalah suatu proses penyusunan protein yang melibatkan DNA dan RNA di dalam prosesnya. Pada proses sintesis protein itu terdapat 2 proses. Yang pertama terdapat proses transkripsi dan proses translasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses transkripsi. Proses transkripsi itu adalah suatu proses penyalinan sebagian dari DNA menjadi RNA. Itu adalah suatu DNA yang terletak di nukleus, sedangkan pada proses pembentukan protein itu berlangsung pada ribosom yang terletak di sitoplasma. Jarak antara nukleus dan juga ribosom itu cukup jauh sehingga DNA itu tidak dapat berjalan sendiri menuju ke ribosom. Sehingga DNA itu memerlukan yang namanya fasilitator, yang dimana fasilitator itu berupa RNA. RNA itu adalah suatu kembaran atau jiplakan dari si DNA untuk menuju prosesnya ke ribosom. 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Yang dimana yang pertama, proses pertama RNA polimerase akan dipermeter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Dan selanjutnya RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Ketika mRNA sudah terbentuk, maka mRNA akan membawa pesan ini dan membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Apa saja sih kode yang dibawa? Kode salinan DNA yang dibawa yaitu adalah kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah itu di ribosom, maka proses transaksi dapat dimulai. Proses translasi yaitu proses penerjemahan dari mRNA menuju ke protein atau polipeptida. Pada tahapan translasi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Yang dimana mRNA bertemu dengan ribosom disebut codon start dan codon permulaan. Codon start ini adalah A, U, dan G. Setelah tahapan ini selesai, lanjut ke tahapan elongasi. Yang dimana pada tahapan ini kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menuju ke asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino digabungkan dengan tRNA yang akan membawa asam amino untuk menyusun protein. Yang dimana gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Dilanjutkan dengan proses terminasi, yang dimana proses translasi ini akan berakhir ketika kodon stop bertemu dengan ribosom. Baik, sekian penjelasan materi saya. Assalamualaikum